Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam News Screen Morning. Kita ke PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk yang berhasil mendorong pertumbuhan dari laba hingga semester 1 2021 ini. BTN mencatatkan laba bersih tumbuh 19,87% secara tahunan. Bank Tabungan Negara atau BTN berhasil mendorong pertumbuhan laba di semester 1 tahun 2021 ini. Persero mencatat laba bersih tumbuh 19,87% atau 920 miliar pada semester pertama 2021. Kinerja ini didorong beragam strategi BTN mulai dari efisiensi, digitalisasi, perampingan outlet, hingga meningkatkan fee-based income melalui transaksi non-kredit. Selain itu, kenaikan laba juga ditopang penyaluran kredit dan pembiayaan yang tumbuh 5,59%. Direktur Utama Bank BTN Haru Kusmaharkyo menjelaskan Bank BTN terus melakukan transformasi dan inovasi agar bisnis tetap melaju positif dan dapat mendorong laba. Haru memastikan pertumbuhan laba tahun ini diharapkan dapat sejalan dengan upaya stabilitas kinerja perseroan dan laju pertumbuhan kredit. Saya bilang ya, kalau bisa laba tentu tumbuh signifikan begitu ya. Tapi intinya bahwa BTN saat ini mencoba untuk meningkatkan laba dan juga menjaga sustainability pada saat yang sama. Jadi kalau di target laba tentu kita ingin tumbuh sejalan dengan pertumbuhan pinjamannya, kurang lebih seperti itu. Kalau bisa 2T pertanyaannya, ya kita usahakan ikut bantu doa gitu ya teman-teman media, bisa 2T ya, mudah-mudahan. Hingga semester 1, Bank BTN mencatatkan pertumbuhan penyaluran kredit dan pembiayaan sebesar 5,59% secara tahunan dari Rp251,83 triliun menjadi Rp265,9 triliun. Untuk menjaga tingkat NPL, perseroan juga mendorong peningkatan pencadangan sebesar 1.282 basis poin dari 107,90% pada akhir semester 1 2020 menjadi 120,72% di semester 1 2021. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Dan pemirsa, untuk menambah referensi Anda dalam menghadapi perdagangan di hari ini, kita akan lihat review penutupan perdagangan di hari kemarin, di mana indeks harga saham gabungan pada perdagangan Kamis 29 Juli 2021 dibuka di level 6.106,61 dan ditutup di sesi pertama berada di level 6.104,65 dan pada penutupan sesi kedua ditutup menguat 0,53% di 6.120,72 atau IHSG hijau sepanjang sesi 1 hingga penutupan sesi 2. Kita lihat dari pergerakan sektoral pada penutupan perdagangan kemarin, di mana sektor infrastruktur menguat 1,82%, barang baku menguat 1,81%, sektor industri melemah 1,04% pemirsa, dan sektor kesehatan ternyata juga melemah 0,88%. Itu dia 4 sektor dengan penguatan dan pelemahan terdalam pada perdagangan kemarin. Beralih ke gainers. Saham top gainers berdasarkan kenaikan harga pada perdagangan sesi kedua adalah Friend yang naik 18,18% ke level 143. Arto menguat 0,96% di Rp18.375 per saham. Telkom naik 1,25%. Rp3.230 per saham, dan EMTK naik 3,05% di Rp2.700 per saham. Saham top losers pemirsa adalah Agro yang melemah 6,67% di Rp2.660 per saham, MLPL melemah 4,67% di Rp510 per saham, Astra Internasional turun 1,27% di Rp4.650 per saham, dan losers berikutnya adalah BABP melemah 2,7% di Rp360 per saham. Informasi tersebut mengakhiri kebersamaan kita di News Screen Morning kali ini. Saksikan News Screen setiap pagi pemirsa pukul 8 waktu Indonesia Barat dan lindungi keluarga Anda saat penularan COVID semakin meningkat. Tetap patuhi protokol kesehatan 3M,
memakai masker, menjaga jarak dan jauhi kerumunan, serta mencuci tangan di air yang mengalir. Dan jangan lupa untuk mendukung program vaksinasi pemerintah demi terjadinya kekebalan kelompok agar pandemi segera berakhir. Perbarui terus informasi ekonomi dan bisnis Anda dengan menyaksikan IDX Channel, Your Trustworthy Economic Business and Capital Market Channel. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Prisa Sompodatu. Selamat pagi pemirsa dan sampai berjumpa kembali.